A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, alhamdulillah pagi hari ini kita belajar lagi, mereview apa yang kita pelajari kemarin. Kemarin ada sedikit pembahasan tentang 3 level atau 3 lapis kesadaran. Nah, ibu lihat, kita akan ada di 3 fase. Ada waktunya kita jadi orang yang memberi. Kayak tadi itu, satu bawa makanan, geser sebelah, satu munyah. Nah, itu namanya memberi. Ya, nampak Ustaz? Nampak. Apa boleh? Di sini boleh, munyah boleh. Yang tak boleh kalau kita sholat munyah, ya, batal. Yang memberi lillah. Maksudnya memberi lillah itu gimana Ustaz? Ya, yang memberi itu tak merasa berjasa gitu. Dia memberi itu karena Allah ya. Kalau ada yang bilang makasih, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada pun, ya tidak ada masalah. Kau udah aku kasih, kau bilang terima kasih. Ada kayak gitu tuh, itu namanya mental memberi lillah. Tak merasa berjasa. Kenapa abang bayar zakat? Ya memang Allah yang perintahkan. Allah tak perlu duit aku yang perlu. Nah, itu namanya ketika dia memberi dia tidak merasa. Saya masih ingat cerita saya ketemu sama orang gila, yang katanya orang gila, tapi justru dari itu saya belajar. Beliau ngasih saya kerupuk, lalu beliau bilang terima kasih. Saya bilang sama ayah saya bilang ini yang benar, kata beliau. Loh, ya saya bilang, dia yang ngasih kok dia bilang terima kasih. Memang itu yang benar, kata ayah saya. Yang ngasih justru yang mengatakan terima kasih, itu yang benar. Kenapa lagi tuh? Kata ayah angkat saya, beliau bilang, kalau orang yang memberi dan dia yang mengucapkan terima kasih, berarti dia dalam kondisi sadar. Sadar kenapa? Karena Allah izinkan hartanya ada yang mau menerimanya. Ibu-ibu tadi sedekah makan. Tadi itu siapa yang bawa makanan tadi? Bawa gorengan kan? Terus bergeser. Teman sebelah bilang, enggak, aku udah kenyang. Geser lagi, enggak, aku puasa. Enggak, aku udah mau makan seorang. Berputar kue itu, Bu, tak ada yang makan. Itu nanti di hari kiamat, kata Rasulullah. Hari kiamat nanti orang sedekah tapi tak ada yang menerima. Semua orang pengen sedekah, tapi tak ada yang mau nerima. Kita bagi-bagi nih, bagi-bagi makanan gratis. Ayo Pak, Bu, makanan gratis silakan ambil. Tak ada satu orang mengambil. Apa rasanya? Udah masak, berkuali-kuali, berpanci-panci, niat nak sedekah nih, tapi tak ada yang nerima. Apalah rasanya? Sedih, kecewa. Makanya kalau kita memberi, harusnya kita bilang terima kasih, jazakumullah khair. Kenapa? Karena yang menerima itu adalah menjadi ladang amal kita untuk kita dapat pahala dari Allah. Bayangkan ibu punya kue tadi tak ada yang makan, berputar balik situ lagi. Nah, cara berpikir begini nih, tidak semua orang diizinkan Allah. Itulah yang disebut wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi gini, kalau nengok orang ada yang bisa kita kasih, lalu dia mau menerima, kita bilang sama Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata rezeki saya ada yang menerimanya, ada yang mau makan.
Pertanyaannya Bu, ada tak orang di dunia ini yang punya harta banyak, tapi Allah tidak izinkan hartanya dimakan oleh orang lain? Ada tak? Oh betul-betul hartanya. Jangankan orang lain, dia sendiri pun tak bisa menikmati hartanya. Sedih tak? Mungkin tak itu terjadi? Mungkin kan? Maka memberi tidak merasa berjasa itu adalah sebuah kesadaran. Kalau ibu masuk dimensi zakat, oh saya bayar zakat nih. Kenapa kok bayar zakat? Oh iya, karena Allah perintahkan, tegak sholatnya, tunaikan zakatnya. Aqamus shalah wa atuz zakat. Tidak pernah terpisah. Makanya di Masjid Kapal Munzalam ada masjidnya, ada Baitul Malnya. Celengan kotak amal tuh, tak ada. Tak bisa diharapkan orang waktu khutbah Jumat yang dilewati kotak amal itu. Makanya ibu yang punya suami ada, yang punya suami ada di sini. Suaminya laki-laki ada. Pergi Jumatan enggak suaminya? Ingatkan dia, Pak, tidur dulu sebelum sholat Jumat. Ini sunnah Rasul, cuma suruh tidur, bukan suruh kerja. Nyangkul, bertukang, tada. Sunnahnya disuruh tidur. Saya kalau udah mau Jumatan tuh, udah jam 11, dah ada urusan. Saya cancel semua urusan. Dah bisa sedang. Nanti mau ketemu saya di Jumatan. Mau ngapain saya? Tidur. Jam 11 kurang 15 tuh tidur saya. Sunnah Rasulullah. Kan kita dari subuh bangun dah. Sebelum subuh setengah 4, jam 4 gitu kan, udah bangun. Terus sampai kita tidak tidur habis subuh kan, isi SMK, rapat, ketemu orang dan segala macam. Jam 11 tidur. Ngecas. Handphone saya matikan, cas. Habis zuhur tuh segar. Jadi waktu khotib ngomong, saya bisa dengar khotib ini ngomong apa. Dan saya lihat kotak amal itu lebih sering berhenti atau dilewatkan, skip. Lebih sering lewat. Pantas jamaah ramai, makan fraza ramai, kok kotak amalnya itu 2 juta. Karena yang nyumbang hidup. Maka doanya innal hamdalillah bismillahirrahmanirrahim ahya bismillah. Dan semuanya seimbang. Khusyuk kawannya. Di seluruh Indonesia. Tidur. Maka aqamus shalah wa atuz zakat. Ada sholatnya, ada zakatnya. Jadi bagaimana menghadirkan rasa kalau kita memberi, kita tidak perlu merasa berjasa. Kita memberi lillah hanya karena Allah aja. Saya ini ikhlas sekali. Itu tidak ikhlas berarti. Mana ada orang ikhlas ngomong? Bu, ibu lagi ngapa bu? Lagi tidur. Bual tak? Bual tuh bohong. Orang tidur tidak mungkin ngomong. Tahu nggak? Sama orang ikhlas juga tidak ngomong. Orang ikhlas tuh ya udah. Jadi memberi tidak merasa berjasa. Latih. Cuma dicari ngasih. Besok ngasih lagi. Hari ini ngasih lagi. Lusa ngasih terus. Entah goreng pisang, entah molen, entah kue kampung. Ada duit 20.000 beli air. Apa tuh air mineral tuh? Air minum yang pakai gelas. Letak depan masjid. Lumayan tuh bisa untuk ngasih minum 48 orang. Hanya modal 20.000 bisa ngasih minum 40 orang. Letakkan di depan masjid. Nggak perlu gak, hai guys hari ini kita kan duit sendiri. Kalau itu uang hasil donasi, ngumpulkan duit orang, harus laporan. Tapi kalau itu duit sendiri 20.000, insya Allah nggak susah. Sekarang kan bisa pakai telepon. Telepon misalnya Munzalan Mart, ada stok air minum? Ada. Tolong antarkan ke masjid 2 krat ya, 2 karton. Nanti saya yang bayar. Tolong letakkan di situ. Nah, setiap Jumatan letak sini, setiap Jumatan letak sini. Belajar mengumpulkan amalan-amalan rahasia.
Kalau ada niat, steril. Kalau tak ada niat, nah. Jadi coba mulai dari yang kecil, misalnya 20.000. Ibu bikin es kampil, kampil itu plastik yang panjang-panjang tuh. Masih ada nggak sekarang tuh? Es lilin yang panjang-panjang, dalamnya ada kacang hijau, susu coklat, ada? Masukkan kantong plastik, simpan di kulkas. Dah, habis itu nanti kasih tahu sama anak-anak, nih bawa termosnya saya. Nanti termosnya bawa balik ya, hadiah gratis untuk yang ngambil. Mau ngasih es krim belum mampu misal gitu, dah ngasih es kampil, es lilin. Ini ibu-ibu ini kalau kumpul-kumpul kan jadi. Aku gula ya, aku susu ya, jadi nak? Coba buat. Kulkas tak ada, nanti kita siapkan kulkasnya. Insya Allah hari ini langsung ada, Bang. Belikan kulkas yang khusus bikin es tuh, Bang. Ada kan? Kulkas yang atas sampai bawah tuh untuk bikin es semua tuh. Itu. Itulah namanya. Ibu bikin dari rumah, letakkannya di sini. Cek setor. Tapi harus didaftar nama orang-orangnya. Jangan sampai nanti dimasukkannya tuh es air gambut. Tahu ya gambut kan? Warna kan nih macam teh manis tuh. Es teh manis jadi anak nih begitu kayak gini. Tawar ya budak nih es kayak gambut tuh. Sedang nggak? Ya? Insya Allah hari ini langsung ada tuh. Langsung ada kulkasnya maksudnya. Silakan ibu-ibu nanti daftar yang mengisi. Saya bagian es kacang hijau, saya tahu, tapi bikin seorang, ya, belajar gitu, setor situ. Oke tak? Ya langsung eksekusi hari ini. Memberi tidak merasa berjasa. Memberi tidak merasa berjasa ini yang disebut Allah la nuridu minkum jazaan wala syukura di surat Al-Insan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tak peduli mau dipuji ke, dicaci maki ke, ada yang bilang makasih atau tidak ke, tak ada urusan. Aku ngasih ya. Maka guru saya bilang dulu, amalan itu harus bisa maling. Habis amal ojo bereling-eling, ojo dieling-eling. Karena bahasa Jawa ndak semuanya paham, akhirnya saya ganti jadi 2L, lakukan dan lupakan. Ini untuk amal baik ya. Kalau ngutang pun tak boleh lakukan dan lupakan. Sudah enggak? Ustaz gak ngajarkan lakukan lupakan. Enggak, utang betua. Utang harus kau ingat-ingat. Ini mentang-mentang rumusnya lakukan lupakan dipukul rata semua. Ngutang pun dilupakannya. Enggak bisa, Bu. Saya mau ngasih tahu. Orang yang ngutang itu Rasulullah enggak mau nyolatkan jenazah. Ada yang punya utang enggak sini? Yang utangnya sama orang ada enggak? Cepat bayar. Gimana caranya? Bayar. Ini cara supaya lunas? Ada. Benar. Utang ini bikin gelisah. Gini ya. Pernah dengar istilah mangkok rezeki? Ibu pernah dengar mangkok rezeki tak? Belum pernah? Nih gini. Saya ini tak pandai gambar ya. Jadi kalau gambar saya jelek, harap maklum lah ya. Gini, ini ibarat keran. Ini keran, ada talang di sini. Ini rezeki jatuh. Di sini di bawahnya ada mangkok. Nah, rezeki itu netes jatuh. Kalau kita bikin maksiat atau bikin dosa, maka mangkok ini tersumbat. Kalau bikin dosa atau maksiat, dosa. Kalau bikin dosa atau maksiat dia tersumbat.
rezekinya jadi netes, tadinya lancar, netes. Begitu kita taubat, minta ampun, rezeki datang lagi. Ustaz, tapi ada orang yang tidak pernah sholat, mulutnya ngomongkan orang terus, jelek-jelekkan orang. Cuman Ustaz, oh kalau itu namanya istidraj. Ini gini tulisannya, istidraj. Istidraj itu artinya rezeki yang nampaknya kayak rezeki. Kalau kata guru saya itu azab berbalut nikmat. Apa? Azab yang dibungkus dengan nikmat. Kayaknya keren, kayaknya kaya, kayaknya bahagia, kayaknya sukses, padahal azab. Pernah dengar istilah diambul? Dilambung? Udah tinggi di atas, dihempaskan. Nah, itu namanya istidraj. Tulis ya. Jadi tidak usah terkejut nengok orang tak pernah sholat, rajin ke dukun, kaya, nggak heran. Mobil ganti-ganti, biasa saja. Itu namanya istidraj. Azab berbalut nikmat, istidraj. Nah, begitu ibu minta ampun, istighfar, rajin dan lain-lain, rezekinya terbuka lagi kan? Nih, terbuka nih, ininya ndak ada nih, dah habis. Rezekinya jalan lagi. Rezeki jalan. Rezeki udah ngalir banyak. Rezeki udah ngalir banyak nih, besar rezekinya, bulat besar ngalir. Tapi ibu ngerasa kok kayak ada yang hilang ya. Kok rezekinya udah banyak tapi kayak tak ada apa-apa. Nah, biasanya dia ada bocor. Mangkok rezekinya bocor. Rezekinya banyak, tapi mangkok rezekinya bocor. Nah, ini yang saya bilang analogi mangkok rezeki. Apa tuh Ustaz? Yang di Instagram tak bisa nengok. Dia tak ada, gak mau pindah ke YouTube. Nih lihat. Lihat ya. Ini sudah tadi ada maksiat kan, warna merah tadi kan. Begitu maksiat rezeki itu sendat-sendat. Begitu dia taubat, rezekinya lancar. Tapi ada juga yang kena istidraj, azab yang dibungkus dengan nikmat. Lancarlah rezeki orang nih, banyak duitnya, banyak rezekinya. Tapi kenapa rezekinya udah banyak tapi kok kayak tak ada rasa? Kok tak bahagia, tak tenang. Nah, di sini Bu, mangkok rezekinya bocor. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa mangkok rezekinya bocor? Ayo. Nih, baca. Inilah yang bikin banyak orang kayaknya berhasil tapi tak dapat apa-apa. Kenapa bisa ada
bocor halus atau bocor mangkok rezekinya, ada hak orang lain yang diambil, dimakan. Tupperware tak dibalikkan, minjam jilbab tak balik-balik, pergi ke rumah orang yang dibungkus motornya. Kan orang tuh bungkus lauk, dia bungkus motor, bungkus lauk sama mangkok-mangkoknya, maksa gitu. Bagus mangkok kau ni, kata, bawa balik kan. Ngambil bunga orang. Ada kan? Boleh tak saya minta ni, kata dia. Minta lah dia. Bukan bunga putih, bukan. Satu pot. Cukup mobil aku ni, kata dia. Cukup mobil aku, betua. Letih tuan rumah ni ngerawat bunga tu, ngerawat pot tu kan. Begitu kembang budak tu datang dia, kebungkus ya, aku bawa balik ya. Ada hak orang lain yang diambil. Termasuk kalau antum punya utang. Ini saya sampaikan berulang-ulang, sama yang punya utang, apalagi itu sama manusia, sama kawan, sama saudara muslim, cepat-cepat tunaikan, cepat-cepat bayar. Misal utangnya sekian ratus juta, antum punya 50.000, bayar 50.000. Setan bilang jangan, nanti dulu, tunggu kumpul. Itulah yang bikin tak lunas-lunas. Makanya di Quran, Bu, surat yang paling panjang, surat tentang utang, Al-Baqarah 282. Buka tuh. Nih. Ini juga buat yang suka ngasih pinjaman utang, yang suka ngasih pinjaman. Dengarkan semuanya. Al-Baqarah 282. Ini ayat Quran yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Itu perintah Allah. Ada aplikasi sekarang PUDY. Apa? PUDY. Apa, Bu? PUDY. Apa PUDY, Ustaz? Pakai uangmu dulu ya. Ngapa tuh mobilnya? Mobil siapa? Oh, lagi ngecas. PUDY. Apa PUDY? Ada enggak tuh? Ada enggak? Hehehe. Balik enggak budak tuh? Biasa tak balik. Pakai uangmu dulu ya. Pakai uangmu dulu. Kalau bahasa Melayunya, pakai duit kolok ya. Dah lama tak balik tuh. Ingat tadi, rezekinya lancar, tapi kok ada bocor. Nah, ini materi kita hari ini. Rezekinya lancar, tapi kayak bocor gitu. Banyak dapat duit. Kita nengok dia jualannya laku, laris, berdagang ini itu. Tapi masih gak minjam sama kita? Pernah nengok gak? Masih gak ngutang sama kita? Nah, ngapa itu terjadi? Tadi saya bilang, mangkok rezekinya ada apa di situ? Ada hak orang lain yang diambil. Lihat, apa Allah perintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Berarti mencatat hutang hukumnya wajib.
Penekanan materi saya hari ini adalah mangkok rezeki yang bocor. Kenapa? Nah, jawabannya ingat ya, itu ya, melekat itu ya. Ngapalah, kayaknya suami aku nih rajin kerja. Dagangan goreng pisang tuh sehari laku banyak. Apa yang ku kerjakan, kue-kue dibeli orang. Ngapa segini-segini ya dunia? Nah, jangan-jangan ada hak orang lain yang diambil. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Berapa kali tuh? Ini coba di riset Ustaz Haidar dan kawan-kawan nih, ayat ini nih. Itu kenapa di Muzalan tak ada baitul mal simpan pinjam. Karena udah sampai saya pada kesimpulan, orang kita suka minjam tak suka bayar. Tuh cerita, betul tak? Oh, kalau nak minjam cium tangan bolak-balik. Begitu dah dapat hilang. Yang minjam jalan-jalan ke Kucing, jalan-jalan ke Malaysia, yang ngutangkan makan ikan asin. Langsung curhat. Oke, sesi curhat dibuka, silakan. Ngapa hidupnya tak berubah? Ngapa masih sangsut? Kaya raya, katanya punya ruko di mana-mana, tetap sangsut hidupnya. Ngapa? Ada hak orang lain yang diambil. Ada orang itu. Wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Fa in kana ladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun awim wamra'atani mimman tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabiran. Jelas tuh kalimatnya. Nanti bikinkan dari ayat ini dir. Prosedur minjam, prosedur ngutang 1, 2, 3. Ibu pun jangan gak kesal. Wajar kalau bilang, mana ada aku pinjam duit kau. Lihat perintah Allahnya, wala tas'amu, janganlah kamu bosan. Antak tubuhu, kau tulis utang itu sogiron au kabiron. Cuma 100.000 bah. Tak boleh catat utang. Nanti tergantung ruhnya. Nanti dia mau jawab apa di hadapan Allah. Makanya ibu kalau lihat orang meninggal, pernah lihat orang meninggal di kuburan? Pernah tak ngomongkan celana, ngomongkan sepatu, siapa yang ini? Tidak ada kan? Apa yang diomongkan di kuburan? Utang. Kalau ada utang almarhum kepada bapak ibu, saya mohon diikhlaskan. Enggak gitu kan? Hubungi kami pihak keluarga, kita lah nanggungnya kan? Supaya apa? Supaya lepas dia nanti di kuburan. Sogiron au kabiron. Lihat tuh, lihat Qur'annya nih. Ila ajalih dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubu. Kalau bisnis usaha beda cerita. Wa ashidu idza tabaya'tum wala yudarra katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim.
Ini ayat paling panjang di Al-Quran. Tengok tuh terjemahnya segitu tuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Satu kali. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 2. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. 3. Maka hendaklah dia menuliskan. 4. Dan hendaklah yang berutang itu mendiktekan. Mendiktekan berarti nyuruh apa tuh? Nyuruh nulis lagi. 5. Danlah Anda bertakwa kepada Allah, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, jadi perintahnya itu suruh diktekan. Aku hari ini pinjam uang sejumlah 100.000 rupiah kepada Maijah. Tulis. Kalau dia tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Berarti nuliskannya dengan benar. Udah berapa dah? 6. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi atau laki-laki di antara kamu. Kenapa ada saksi? Ayo. Jadi nanti tak bisa nyangkal. Mana ada aku pinjam duit kau, kata dia dengan mukanya tuh. Halo orang ini, ya kan gitu. Selembar dia macam muka tak berdosa. Ketemu tuh, apa kabar bro? Macam tak ada utang kawan nih. Ketemu dah yang kayak gitu? Curhat. Curhat. Maka saya tak pernah mau utangkan orang. Banyak tuh DM. Mau pinjam duit. Ada yang kemarin lebih bagus lagi. Ustadz, saya ini punya utang 5 miliar keluarga saya. Ada enggak Ustadz orang kaya yang pinjam tak pakai bunga? Sini aku kasih kau bunga. Bunga Rafflesia. Bisa dia. Saya screenshot kok enggak salah kemarin tuh. Gimana ya? Ya. Bismillah, Ustadz, mudah-mudahan pertolongan Allah lewat Ustadz. Kakak saya terlibat 5 miliar. Kami ada sertifikat rumah Ustadz. Mungkin Ustadz ada kenalan yang mau minjamkan tanpa riba. Bismillah, kami benar-benar lagi dikejar orang untuk bayar. Saya mau Instagramnya jalan-jalan. Bukan dia sih kakaknya, tapi ya mungkin orang udah mentok kali ya. Bingung nak ngapa akhirnya nge-DM kayak gini. Lama saya ngerenung. Munzalan Tower 5 miliar gak kebutuhannya. Saya tak berani nak ngutang, nak pinjam gitu. Banyak santri-santri saya kaya-kaya tuh. Tinggal saya bilang ya, boleh nak pinjam dulu. Kami ada sertifikatnya. Mau menyelesaikan LPBN. Bisa. Tapi saya tak mau masuk di zona itu. Munzalan Tower nih bu, 5 miliar gak sisanya. Infak beras tuh lebih dari 5 miliar sebulan. Ini pondok baru dikurangi 2 karung, 3 karung ribut. Teriak-teriak semua. Saya bilang apa kita tahan sebulan? Kita tahan bulan Februari, mohon maaf tidak ada infak beras. Kepada pondok-pondok mitra semuanya silakan cari masing-masing. Saya tahu tuh nanti larinya kemana? Ke Bang Abu, nanti ngadu gitu. Bu, gimana nih bu? Munzalan kok gini, kau kan orang dalam. 3 penyebab pondok-pondok gerakan infak beras tuh tonasenya kita kurangi atau jumlah beras kita kurangi. 1, nih ya biar tidak ada fitnah ya. 1, harga beras naik. Naik tak? Dulu 9.000, 10.000 udah dapat. Hari ini udah naik. Ada yang numpuk-numpuk beras. Bahkan di beberapa titik kita temukan tuh sudah sampai di angka 17.000 sekilo. Nah aku beras naik, BBM naik, ongkos transport naik. Beras tuh kan berat, dibawa pakai, tak bisa diisi pakai air gambut mobilnya. Beras naik tak Bang Abu? Jual nasi goreng. Beras naik 1. Yang kedua, donasi orang berinfak hari ini turun jauh. Nggak kayak dulu-dulu. Semenjak kejadian yang 3 huruf tuh.
Apa tuh? Carilah seorang. Depannya A, belakangnya T. Sebutkan nggak? Kasih tahu nggak? Hah? ATT. Tak tahu lah saya pokoknya. Depannya A, belakangnya T. Apa dia Ustaz? Tak tahu. Yang lembaga katanya kena tutup tuh. Tak tahu lah saya pokoknya. Itu aja. Asalnya kasih tahu tuh, kasih tahu. Itu tak tahu gak yang kasih tahu? Anggar kasih tahu nggak? Siapa ibu tuh nggak? Ah, buka, kasih tahu. Tahu nggak? Udah ya? Udah. Geram tuh yang di Instagram disebutkan semua. Jadi donasi turun. Ada dua penyebabnya. Satu tadi tuh tidak percaya, trauma tanda kutip. Ada yang kedua lagi, memang dasar masin pelit kedekut bakhil jarang tuku. Tapi ada juga donasi turun karena memang ekonomi lagi slow down, lagi turun. Penjualan orang-orang yang buka bisnis semuanya pada turun. Income pengusaha berkurang. Karena orang suka mengeneralisir, dianggap pukul rata semua. Yang jadi yang benar dianggap salah gak? Udah ya? Yang ketiga, penyebab tonase atau jumlah beras itu berkurang. Nanti kalau Bang Abu ditanya, Bang Abu nih, saya yakin Bang Abu Puang nih kena tembak, Bang Ahmad pasti kena tembak. Kita tak ada mau curang-curang, kok mau curang udah jadi dalam BBM. Dengar semuanya? Kalau saya mau curang sama pondok udah jadi dalam BBM lama, 4 tahun menjalan tahun itu udah jadi. Kalau saya mau ambil duit panti asuhan tuh, mau ambil duit beras tuh, udah jadi lama menjalan tahun. Malah pondok-pondok datang minta bantu sama kita bantu masjidnya, kita bantu. Ada orang kaya yang duit langsung saya kasih ke rekening pondoknya. Ini pun lagi butuh juga. Biar paham sekali. Jelas? Oke? Yang ketiga, jumlah pondok bertambah. Dulu cuma 15, 12 pondok. Hari lebih dari 200 pesantren. Yang di Pontianak, Kuburaya, seluruh Indonesia 6.800. Bukan pondok KW yang dibantu, betul lah. Baru balik dari Yaman, baru balik dari Tarim, baru balik dari Hadramaut, baru dari pondoknya baru buka. Santri 20, santri 30. Nah pondok-pondok yang kita support, yang kita prioritaskan ini begitu tuh yang baru merintis dalam hutan, sedih. Mana gak kiai nak ngajar ngaji, mana gak bikin batako, mana gak nanam ubi. Banyak pondok-pondok yang kayak gitu. Jangan untuk tengok pondok-pondok yang di Jawa yang kaya-kaya masuknya belas-belas juta. Nggak kayak gitu. Yang diantarkan jalan tuh yang kecil-kecil. Saya itu masih sampai sekarang asal jalan ke satu tempat, nengok ada pelang pondok pesantren, langsung saya foto, share location. Udah dibantu belum ini? Oh belum Kiai, kami support. Pertumbuhan pondok sekarang Masya Allah. Dulu dia Ustadz A misalnya itu, ikut sama kiainya, nempel sama kiai. Nggak lama sama kiainya, kau udah bisa nih, buka pondok seorang, aku punya tanah di sana, tanah wakaf. Kau buka pondok di sana, bukalah Ustadz baru nih. Dia biasa nempel sama kiainya kan. Punya dikasih santri, suruh buka. Nah, ini supaya ada penjelasan. Kalau nanti ada kiai ustadz pimpinan pondok nanya atau ngapa beras berkurang, 3 penyebabnya.
Bisa jawab nggak? Satu, harga beras naik. Dulu 10 juta dapat banyak, sekarang dapat 10 juta dapat sedikit karena harga beras naik. Dua, donasi turun, memang bergoncang semua, Aceh sampai Papua. Yang ketiga, jumlah pondok bertambah. Saya kalau mau egois dah 4 tahun yang lalu misalnya terjadi. Ini cuma perlu 5 miliar. 5 miliar ke omset 1 bulan ya. Bu, saya bikin pengumuman, ayo pondok-pondok semuanya, tidak ada beras bulan ini, cari seorang. Tak ada kena demo jalan ini. Nah, apalah saya tahan lama saya nak ngomong ini. Dia paham dia tak jadi fitnah. Dikira kita makan duit pondok, dikira kita makan, enggak ada mikro tak. Kalau mau curang dah lama dah kaya misalnya nih. Bisa paham kira-kira ya? Supaya ibu bisa cerita juga, ngapa berasku? Kan ada tuh nanti, dulu tuh kami dikasih sekian, sekarang nih cuma sekian. Mana pondok nambah? Makin hari pondok nambah. Covid kemarin tuh, santri-santri itu bukan berkurang, bertambah. Orang melepaskan anak semua ke pondok. Mohon maaf, tidak sedikit yang orang itu nyimpan anak di pondok bukan biar belajar, tapi benar-benar buang anak. Kan saya cerita ketemu sama salah satu pimpinan pondok, Bu Nyai. Benar-benar buang anak. Tak peduli dah tuh, pokok ada pondok gratis sudah, lepaskan anak di situ. Dah tak ada ditanya anak apa kabar, bukunya cuman, baju seragam, pokok gratis. Betul-betul buang anak. Bu Nyainya lah mikirkannya. Donasi turun, beras berkurang. Kalau lauk masih bisa cari ganti, ada daun simpur, ada daun pakis, ada pucuk ubi. Nasi nak diganti pakai apa? Nanam padi. Betul bara ya. Kalau macam nenek-nenek gini masih percaya saya jadi benda tuh. Ini nanam padi tumbuh pohon kelengkeng. Padi pakai pupuknya ngutang, tanah orang. Beda kalau yang nanam tanah siapa? Tanah Tuhan. Orang kalau tanah Tuhan. Berbualah budak tu. Tadi sih ya. Saya ni anak petani kan. Nenek saya ni, aunty saya pernah ngetam tu. Jadi ada beberapa tu yang tak ada isinya. Ya kan? Kosong gitu. Oh, ramai langsung, ramai. Ini yang jadi abang kakak semuanya 3 hal. Nah, kita baca lagi ayat 282. Udah ya, jelas ya? Bab itu sudah selesai ya? Balik lagi ke utang. Persaksikanlah 2 orang saksi di antara kalian. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki perempuan di antara yang kamu sukai para saksi yang ada. Agar jika seorang yang lupa, maka ada 1 orang lagi yang mengingatkan.
Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu yang baik. Utang itu besar maupun kecil maupun besar. Disuruh nulis. Apa? Catat. Jadi kalau ada yang dulu kejadian masa lalu ibu, ada orang utang tak balik-balik, terus ibu tak catat, ini juga cacat. Dia sama kawan. Perintah Allah catat. Itu kenapa di Munzalan tuh kita tak mau buka simpan pinjam. Kalau udah tahu asal kena pinjam pasti tidak balik. Udah pakai macam-macam cara tetap ada. Memang tak ada itu. Nah, balik lagi tadi Bu, lihat kenapa mangkok rezekinya bocor. Bisa dipahami materi hari ini? Kenapa mangkok rezeki bocor? SOP mengutangkan orang, minjamkan duit sama orang tuh harus dicatat. Dan harus ada saksi. Apa yang pertama? Harus dicatat. Harus ada saksi. Maka saya pernah bilang, saya pernah bilang hutang adalah alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Maka ada yang bilang gini, Ustaz sudah saya catat berkali-kali, Ustaz sudah diingatkan berkali-kali, memang dia tidak ada itikat baik. Nah, saran saya ibu lepaskan sambil berdoa, ya Allah semoga Engkau ganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih halal, lebih berkah, lebih baik. Jangan bilang ganti duit saya dengan kecil. Kalau ibu melepaskan utang, ikhlaskan itu. Ini untuk yang minjamkan ya, bukan yang minjam. Nanti dalil saya ini, wah Ustaz nyuruh ikhlaskan banget. Sembelih ya sekalian orang itu. Ini untuk yang punya piutang, maksudnya duit ini dipinjam orang. Ikhlaskan sambil berdoa, ya Allah, ikut saya, ya Allah, gantilah rezeki saya yang sudah dia pinjam dengan rezeki yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkah dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Dan orang yang punya utang, tidak punya itikat baik mau bayar, tak pernah mau bayar, dianggap Allah sebagai pencuri. Ya, berapa? Kalau jumlahnya masih jumlah wajar, misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, pas. Tapi kalau sampai 100 juta, nah, kejar, ingatkan dia. Malah ada guru yang mengatakan gini, sebut utangnya di depan orang banyak. Si fulan tuh punya utang sama aku sekian, ini buktinya gitu. Kita ini kadang-kadang suka tak enak. Ini udah keras ya. Kalau antum ingatkan japri di WA tak mempan, ya. Kemudian antum WA, antum telepon masih tak mempan nih orang ini. Termasuk Baitul Mal, ingatkan tuh. Tak mempan, kasih waktu 1 kali 2 minggu misalnya, atau seminggu ini saya kasih waktu. Kalau enggak, mohon maaf, saya akan umumkan di publik, posting di sosmed. Untuk apa? Efek jerak. Tapi kalau memang tak tahu malu juga, karena dia suka posting jalan-jalan tuh.
Inilah yang terjadi. Yang nagih sampai malu. Yang nagih sampai malu. Kita nengok Instagramnya jalan-jalan terus. Ke kucing, beli ini, beli ini. Oh betul orang ini. Betul enggak? Oh, saya simak mak memang nih. Postingnya jalan-jalan, postingnya lagi ini, ternyata punya utang, bayar lo utang tuh baru jalan-jalan. Saya kok bikin status gitu tuh, nah ya gua langsung mempersilahkan tuh. Nah, benar Ayaman, saya tahun 2019 pernah ngasih utang ke teman. Beliau tidak mau dan tidak bisa bayar. Lalu kami ikhlaskan. Allah ganti dengan umroh senilai 40 juta plus dapat uang saku. Masya Allah. Ini untuk yang punya piutang, oke? Mengikhlaskan. Jangan kau ambil materi ini untuk ngasih ke yang minjamkan kau, betul ah? Paham enggak? Wah, kata dia, Ustadz ya nyuruh ikhlaskan. Ini untuk yang punya piutang. Kalau kau yang punya utang, bayar. Posting di medsos, dilaporkan pencemaran nama baik. Tidak ada, kejar terus pokoknya. Ini saya ngajarkan sejuru antum ini. Bayar. Utang melas-melas, bayar malas-malas. Ditagih lebih garang dia. Yuk, utang melas-melas, bayar malas-malas, ditagih malah ngegas. Ini orang tidak waras. Nah, status, tulis. Oh, waktu ngutang melas-melas, waktu bayar malas-malas, ditagih malah ngegas. Ada yang kurang waras. Marahlah orang Ustaz. Apa? Dah, coba tengok. Ramai lah ya. Waktu ngutang melas-melas, waktu bayar malas-malas, waktu ditagih malah ngegas. Coba captionnya titik. Tengok rame kayak gini. Coba bilang waktu ngutang, waktu bayar, waktu ditagih malah ngegas. Hehehe. Oyo, ramai. Langsung heboh.
apalah hari Ahad nih kan refreshing sedikit, ya dah. Lama dan nahan-nahan materi ini gini nih. Terlalu sopan kita nih, apa? Kita yang minjamkan duit ini terlalu sopan, kalah adab sama yang utang. Nah, ini boleh di-share. Maka saya, Bapak Ibu, tak pernah mengutangkan orang. Status jalan-jalan terus. Kita tengok, kita tunggu, ramai dah. Biasanya langsung curhat nih, curhat online. Langsung curhat online. Dah. Biar kenapa kita harus nagih? Kenapa harus nagih? Ada di Al-Quran. Surah berapa mana saya bilang? Ali Imran. Nah. Ini ada perintah, ada di Quran, surat Ali Imran. Ali Imran ayat 75. Tuh, 375. 375. Nggak boleh pakai sepatu, lepas. Pas. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addi ilaika wa minhum man in ta'manhu bi dinarin in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman. Tengok bahasa Arabnya. Ma dumta alaihi qa'iman. Kata orang Melayu tercogok. Apa? What we call it in Melayu? Abang dari mana? Oh, Jakarta. Enggak paham tercogok. Ibu paham tercogok? Nangkring, nengge, diam gitu depan rumahnya gitu. Itu namanya qaiman. Illa madum ta'alaihi qaiman. Itu bahasa Arabnya itu. Makanya penting belajar Quran tuh jangan pakai bahasa terjemah. Tak bisa memahami Quran pakai bahasa terjemah, tak bisa, tak mewakili. Tengok bahasanya. La yu'addihi ilaika illa madum ta'alaihi qaiman. Kau tercogok depan rumahnya bawa celurit gitu. Baru ditagih, baru dibayar. Qurannya bilang begitu. La yu'addihi ilaika, enggak akan dia bayar utangnya kecuali kau tercogok depan rumahnya. Nah, gitu kira-kira bahasa Arabnya, Bang. Tapi hebatnya mereka nih, ketemu kita macam tak ada dosa. Ustaz benci, enggak benci sama orangnya, benci sama sifat perangainya. Ini yang bikin mangkok rezekinya. Error, sangsut. Abang-abang yang katanya taubat, yang kata-katanya hijrah, jangan-jangan kau masih punya utang sama orang lain, maka hijrahmu, taubatmu bohong, palsu. Tunaikan hak orang lain. Tirakat. Baru gak, ini udah banyak gaya. Itu yang bikin hidup kau cepat sangsut. Cepat naiknya, cepat gak nunjamnya.
Semua ustadz pada teriak tentang hutang ya beberapa hari ini, hampir di kajian apapun. Kompak berarti ustadz nih. Mana gak saya tahu. Saya tidak ada janji sama ustadz tuh. Dan buat, ini terakhir ya untuk materi. Buat yang punya utang sama orang lain, maksudnya tuh dia punya piutang, maksud saya. Udah ditagih dengan berbagai macam cara kok susah. Ini terakhir. Materi puncak tadi yang kedua, ikhlaskan. Materi paling puncak, coba ingat-ingat dari mana dapat duit itu dulu waktu minjamkan orang. Kalau benda itu benda haram, jangan harap balik. Gitulah cara orang Allah mengambil duit kita. Jangan-jangan tuh hasil gadai sertifikat rumah mama. Jangan-jangan tuh ngambil duit suami dalam goceng. Jadi 3 level kesadaran dalam berutang. 1, tagih, catat tagih 1. Oke? Buat yang punya piutang, ayo catat ilmu hari ini. 3 tangga. Nomor 1, catat plus tagih. 2, ikhlaskan. Doa, minta rezeki. Apa yang kedua? Ikhlaskan sama doa. Minta apa? Minta rezeki, jangan minta duit. Kecil benar. Dah? Yang ketiga, coba ingat-ingat dari mana sumber. Jangan-jangan tuh duit utang dari bank, duit riba. Jangan-jangan tuh duit nyuri, duit sogok, duit amplop bawah meja. Ngambil duit suami dari kocek, ya Allah saya pernah nemu 2 lembar. Pas setrika, enggak saya pulangin. Iya. Tanya sama suami. Kalau suami tak ridho. Kalau saya di keluarga saya udah saya bilang, yang ada di kocek saya itu kalau bunda dapat halal. Udah bikin MOU kan? Saya tidak mau menalangi istri saya untuk surga. Udah saya doakan tadi. Saya bilang udah saya ikhlaskan, udah saya ridhoi. Saya sudah ridho, saya bilang nggak usah kau nunggu aku mati. Dari aku hidup sekarang nih, kau berbuat apa pun sudah aku ridhoi kau sebagai istriku. Saya sudah jatuhkan ridho kepadanya. Tapi antum mau tiru boleh enggak juga tak apa-apa. Saya udah bilang sama istri saya sudah meridhoi Bunda Uum sebagai istri saya. Apapun yang kau kerjakan selama itu tidak berkenan Allah, sudah saya ridhoi. Tinggal nanti kau yang menunggu di hadapan Allah. Saya sudah tunaikan kewajiban saya sebagai suami. Saya sudah jatuhkan ridho, saya kasih dia nafkah, saya kasih nafkah batin, nafkah lahir. Saya paksa diri saya untuk ngasih rezeki halal. Tidak mau, tidak berani ngasih duit sembarangan. Setiap saya dapat duit atau ada yang transfer, saya tanya ini akadnya apa? Untuk munzalah atau untuk pribadi? Untuk ustadz pribadi. Oke, baik. Saya geser langsung. Ini titip ustadz untuk si fulan. Oke, langsung geser. Udah? Kenapa terdiam semua nih? Saya sudah jatuhkan ridho. Saya bilang sama bunda, tinggal bunda, saya bilang mempertanggungjawabkan 2. 1 sebagai ibu di hadapan Allah, sebagai istri di hadapan Allah. Saya juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah 2 juga. Saya Lukman Rahim sebagai suami dari Nurul Fitri, dan saya sebagai ayah dari Safira Al-Fizahra, Faranisa Al-Fisalwa, Muhammad Fair Al-Filantro, Fatihah Sunes. Belum selesai hisab saya. Saya sebagai abang,
Saya sebagai anak menantu, saya sebagai anak dari Bu Rusmina, belum selesai. Saya sebagai pengasuh di pondok ini. Nah, maka saya bilang, siapa mau gantikan saya jadi pengasuh di sini, Pak? Saya ini wakil pengasuh yang sibuk, rapat terus, tak berhenti. Mana idea lagi rapat ini, Ustaz? Belum kita ternak teri kan, antar anak, antar istri. Apa? Ternak teri, antar anak, antar istri. Sibuk budak-budak nih. Mana hamil lah, luar biasa. Senggol sedikit hamil lah budak-budak. Mungkin bahagia kali sekarang dia. Tak bisa kena bluetooth sedikit ya. Jadi ya budak tu. Dulu enggak gini kiai kata istri-istri itu. Sekarang lebih bahagia kiai, alhamdulillah. Ya, abang-abang sebagai suami jatuhkan ridho. Jatuhkan ridho. Jatuhkan ridho kepada suami istri. Ridhoi dia. Karena perempuan yang diridhoi suami itu dapat surga. Kata Rasulullah. Nah, kalau suami sudah ridho, istrinya masih sangsut, istrinya error, biarlah dia nanti jawab di hadapan Allah. Gitu kira-kira. Oh, apa? Oh, maka minta ridho sama suaminya ya. Suamiku tercinta, ridho yang hamba. Ada yang bilang tadi itu namanya money laundry, Ustaz. Apa? Money laundry. Money, uang yang didapat ketika nge-laundry. Nangis toh. Gara-gara money laundry. Dah. Tunaikan. Nanti kalau yang mau konsultasi yang urusan dengan perbankan, nanti kita buatkan lembaga khususnya namanya KBRI, nanti sama Bang Imam nanti biasanya. Keluarga bebas riba. Cuman sedang disiapkan materi-materinya. Tunggu nanti tanggal mainnya. Oke? Nah, karena alarm sudah bunyi, ya, itu tandanya pasar bahagia segera dimulai ya. Alhamdulillah. Dapat sesuatu tak hari ini? Dapat ilmu? Nah, tambah semangat tak? Tambah semangat ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat, panjang umur, murah rezeki. Yang punya piutang, utangnya tak dibayar-bayar, mudah diganti Allah rezeki yang lebih banyak, lebih halal, lebih berkah. Mudah-mudahan diganti Allah berlipat-lipat ganda dengan rezeki yang terbaik, penuh berkah dari Allah, dari arah yang tak disangka-sangka. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqiminnas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin.
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita bisa catat dan tagih hutang tadi, bisa ikhlaskan dan doakan plus berdoa, atau yang ketiga lakukan muhasabah introspeksi, coba diingat-ingat dari mana sumbernya dulu tuh. Oke? Sip? Semangat? Dah, bismillah. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.